selalu menunjukkan rasa hormat kepada lawan-lawan saya. Tapi kalau ada pertanyaan, apa nggak gentar? Saya tidak gentar dan tidak akan pernah gentar, ya, dengan siapapun, ya, siapapun orangnya, saya tidak akan pernah gentar. Jadi saya tegaskan, saya tidak gentar dan tidak akan pernah gentar berhadapan dengan siapapun. Itu jawaban saya. Sempat curiga nggak sih Bang ketika ini masuk? Ya, kalau saya curiga sih enggak ya. Tapi kalau seandainya ya ada orang menggandeng ya, atau umpamanya orang ini masuk, saya nggak tahu apakah dia digandeng ataukah dia bagaimana, enggak. Tapi kalau seandainya kemunculan dia, ya mungkin untuk memperkuat ya, mungkin prediksi mereka untuk memperkuat gitu. Tapi saya menilainya begini, saya justru senang. Artinya kan ya kita perlu diperhitungkan juga kan, sampai ada yang masuk ya, apalagi sampai menurut saya kalimatnya, wah, saya ini punya ratusan, saya akan ini, apa kalimat seperti itu. Saya kadang-kadang jadi jujur saya awalnya saya menganggap Alvin Lim ini ya cukup baik dan kesatria, dia menangani perkara-perkara. Tapi setelah melihat kemarin, saya jujur ya, hilang respect saya sama dia. Kalimat-kalimat yang muncul menurut saya sangat tidak berguna. Tadi pagi juga dia WA saya, ya, dia menyampaikan video ya, dia mengatakan bahwa ingin melakukan hal yang ingin dilakukan oleh Denny Sumargo, ya kan? Nah, perlu saya ingatkan nih, ya, brother, kalau Denny Sumargo mengatakan bahwa uang yayasan akan saya ambil dan saya akan gunakan untuk kegiatan sosial atau kegiatan kemanusiaan, kalau ada donatur yang tidak setuju, maka boleh datang ke rumah saya akan ganti. Itu kan kalimat Denny Sumargo kan? Saya mendorong Denny Sumargo untuk melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena Denny Sumargo itu adalah pihak. Denny Sumargo, Agus, Novi, donatur, ini adalah pihak. Kalau dalam perkara ini orang pasti, kalau ada gugatan, ini masuk sebagai pihak nih. Tanya sama Pablo tuh. Masuk nggak Denny Sumargo? Masuk. Bahkan Kemensos masuk. Nah, kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Denny Sumargo memiliki dasar karena dia sebagai pihak. Tapi kalau Alvin Lim siapa? Pihak bukan. Jadi kalau seandainya ada orang mau mengatakan saya begini, dia tanya dulu kepada dirinya, pihak bukan dia. Kalau semua orang bisa mengatakan seperti itu, bisa kacau ini. Nanti semua orang akan ngomong begitu juga. Saya juga bisa begitu, saya juga bisa gitu. Ya, tapi silahkan ada orang mau melakukan atau mau mengatakan hal ya terkait dengan kekisruhan itu silahkan, tapi yang memiliki dasar. Kalau Denny Sumargo cukup beralasan sangat kuat karena dia pihak. Bahkan dialah yang menyelenggarakan open donasi, podcast dia, ya kan? Bahkan ya bisa kita simpulkan donatur adalah donatur followernya dia. Bisa kita pastikan donatur adalah followernya dia, orang yang menonton podcastnya dia. Jadi artinya ketika kekisruhan muncul, Denny Sumargo memiliki dasar yang cukup kuat untuk mengatakan hal seperti itu. Nah, jangan ikut-ikutan. Ya, saya sudah hilang respect nih sama orang ini. Ya, tadi pagi juga dia nggak pernah WA saya dia. Tiba-tiba dia WA saya ngirimin video itu. Menurut saya udahlah, nanti akan jatuh nama dia. Percayalah omongan saya. Tapi sempat kaget gak sih dia membelain Agus? Sempat kaget. Makanya tadi saya katakan, saya semenjak kenal dia ya, saya dulu punya klien lebih dari 1000. Dia juga punya klien banyak loh di koperasi kan. Dia Indosuria, saya Koperasi Sejahtera Bersama. Kita bareng-bareng. Nanti videonya saya kasih. Kita bareng-bareng sama dia. Nah, saya melihat keberanian dia ya, menangani perkara melawan para penguasa, saya angkat jempol. Tapi melihat dia kemarin mengatakan hal yang menurut saya sangat tidak berguna, ya, menyampaikan masa siram air keras, gimana? Mau nggak Novi siram air keras?
omongan apa ini? Iya, saya bingung ini, omongan apa ini? Malu saya sebagai advokat. Iya, malu saya sebagai advokat. Kalau tantangan itu yang kira-kira oke lah, dia nantang silahkan, nggak masalah. Tapi menantangnya dengan hal yang kira-kira masuk akal. Nah, saya nih umpamanya Erdila mengatakan, kalau saya tidak bisa membicarakan Novi, saya pergi jadi lawyer, saya imbangi dia. Kalau dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang menuju pengacara. Begitu dong. Jangan ada uang saya 3 miliar, mau nggak disiram pakai air keras? 1 triliun pun kamu kasih, nggak mungkin Novi mau. Nah, jadi berarti saya malu, jujur aja saya hilang respect nih sama ini orang. Apalagi kemarin dia mengatakan tuh, ada bintang film kata dia. Maksud saya sebutkan aja gitu. Jangan tanggung kalau berani, ya. Jangan tanggung. Sebutkan aja siapa. Dia kan berani nyebutkan nama Deddy Sumargo kan. Nah, sekarang dia sebut bintang film. Bintang film siapa? Karena saya jujur merasa agak ini, karena saya aktor gitu. Nah, jadi saya pengen tahu dia ngomongin bintang film itu siapa? Apa Deddy Sumargo, apa Herwanto, atau mungkin ada rekan-rekan saya yang kemarin ikut bareng sama saya juga mungkin aktor. Saya pengen tahu, sebutkan aja gitu. Maksud saya gini lah ya, seorang advokat ya, jaga harkat dan martabat, jaga kehormatan. Kalau mau menantang, ya silahkan, kira-kira yang bermanfaat. Jangan mengatakan mau nggak disiram pakai air keras. Ini omongan apa ini? Omongan nggak ada mutu sama sekali itu omongan. Alvin katanya bang siap dihujat juga bang. Ya sudah pastilah, sudah siap. Udah apa namanya ini, ibaratnya saya kadang-kadang bingung ya. Semua orang butuh panggung. Jujur saya katakan, saya juga butuh panggung. Tapi nggak gini-gini amat kali. Iya, nggak gini-gini amat. Ya sudah punya nama. Saya bingung tuh sama orang-orang yang sudah punya nama tapi berani mengorbankan ya kehormatan, berani mengorbankan nama baiknya. Katanya advokat cukup ada nama, ya advokat terkenal. Tapi berani gitu, apalagi mengatakan siap dihujat. Waduh, ternyata memang ya tadi saya bilang kan, saya ini kadang-kadang sekarang baru sadar ya. Ternyata ketika kita menilai seseorang itu seperti kita membaca buku. Ya, ada orang selalu mengatakan jangan menilai buku dari covernya katanya. Memang benar. Ketika kita melihat covernya bagus nih, begitu kita buka isinya ternyata jauh kita bandingkan dengan covernya, buruk dalamnya. Tapi kadang-kadang kita melihat nih, covernya tidak menarik nih. Begitu kita baca, wah mengejutkan isi dalamnya, bagus. Nah kita sekarang lihat nih, mana covernya yang bagus, mana isinya buruk, mana covernya yang kurang menarik, mana isinya yang baik. Nah kita lihat aja, ya, biar masyarakat yang menilai. Abang jadi pudar atau gimana bang kalau lihat keputusan Alvin? Gimana? Maksudnya tuh jadi pudar maksudnya? Iya. Kepercayaannya jadi hilang sih bang? Iya. Saya katakan gini ya. Saya semenjak kenal Alvin Lim, ya. Saya jujur ya. Saya pernah berkata begini dulu. Saya pikir saya ini sebagai advokat saya paling berani. Ternyata dia, saya jujur, saya katakan dia lebih berani dari saya saat itu. Ya. Tetapi saya respect, saya menganggap bahwa dia juga pendekar keadilan gitu kan. Ketika saya melihat kemarin, ya mohon maaf nih. Sekali lagi, saya sudah hilang respect sama dia. Dan ya, saya bukan hanya hilang respect doang. Menurut saya, dia tidak masuk dalam kriteria saya untuk mengidolakan keberanian dia, enggak. Jadi, saya berulang-ulang kali selalu mengatakan ya, advokat itu adalah penegak hukum, profesi yang mulia. Ya. Jangan sampai ya, kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai advokat menjatuhkan harga diri kita, menjatuhkan kehormatan kita, apalagi nih, mohon maaf nih ya, ada advokat jadi tersangka gara-gara bikin status. Ada advokat yang nangani perkara kliennya masuk penjara. Nah, harusnya advokat itu ya tadi menjalankan tugas dan fungsinya dengan etikat baik, jaga hubungan sesama rekan sejawat, sesama